Hadirin para pengantar jenazah, hafizani wa iyyakumullah, belum usai kiranya tangisan air mata keluarga kita, jamaah kita yang meninggal dunia, masih belum kering rasanya pusara ketika tadi dan kemarin mungkin juga anggota Barisan Hizbullah Nadatul Wathon. Pada hari ini juga kita diberikan ujian dan berupa pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zona Timur Niki setidaknya 4 jamaah yang berpulang ke rahmatullah pada hari ini. Kita doakan semuanya pada tempat yang berbeda. Di tempat ini kita doakan, ada yang di Kalijaga, ada di Suela dan lain sebagainya, dan satu juga di zona selatan, di Sakra. Nah, mudah-mudahan semua dedikasi perjuangan almarhumah yang gugur, yang meninggal dunia pada hari ini, dimakamkan pada hari ini, sekecil apapun adanya kebaikannya, mudah-mudahan senantiasa diterima, disampaikan, dan pada gilirannya nanti dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, dan segala sisi khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nyata apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan mendatangi kami, kata Allah, secara sendiri-sendiri kita datang kepada Allah. Kita akan tunas parok, kita akan kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, dina bina atau dina lepas seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita pada awalnya dulu, ketika dia pelungkuh metu keluar dari tiang inanta masing-masing. Itulah satu gambaran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita saat ini, mengembalikan keluarga kita terutama. Dan pada saatnya nanti tentunya kita secara furada, secara bergiliran, secara satu persatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun anda narak dengan mati, tentunya itu hidup sengsara indah. Itu mafhum dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laulal ahya lahalakatil amwat. Seandainya dia narak dengan hidup, niscaya akan sengsara orang yang meninggal dunia. Dia narak bacaan zikir, Fatihah, tidak ada yang menghadiahkan pahala-pahala kebaikan dari dunia. Mafhum daripada hadis ini adalah laulal amwat lahalakatil ahya. Seandainya dia narak dengan mati, niscaya akan sengsara itu si hidup. Mungkin betul sengsara anta. Seandainya dinara dengan mati dari zaman lekan zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Adam Malik, jadi sampai si mangkinan ini dan akhir zaman. Sepupe genruan anta le dunia ini bejek kita. Nah, dia terkesedang. Masih doang lah mau kota raja biasa selain juta belum ada sejuta jentana. Lamun itu partan Malik di Mataram mau jerak dengan hitung arah niki meteran kari ini. Nah, coba lamun nanti narak mati dengan silai sampai si mangkinan niki ngombe sengsara ente sih hidup. Nah, ketika itulah ketika malaikat Jibril alaihissalam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala calon penghuni dunia niki, pelikat atau punggungnya malaikat Jibril alaihissalam di Nabi Allah Adam alaihissalam dititip segala embrio, dititip segala calon penghuni dunia niki pelikat Nabi Allah Adam alaihissalam. Diperlihatkan oleh Allah malaikat Jibril alaihissalam, pengak malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril, ya Rabbi, la tamla'uhu as-sahlu wal wa'ar. La tamla'uhu as-sahlu wal wa'ar. Tidak mungkin tanah yang begitu tandus, gersang, begitu sempit, mampu akan menampung sejumlah makhluk Engkau ya Allah. Sekumpil wena, kata malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, la takhaf, tidak khawatir Jibril, inni ja'ilun mauta. Di tengah-tengah kehidupan mereka, saya akan jadikan kematian. Nah, niki nyata nih, di tengah-tengah kehidupan niki, arah kematian, arah salah suku, kan? Keluarga yang kita cintai berpulang ke rahmatullah. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, kalau Engkau mentakdirkan kematian di tengah-tengah kehidupan panjang dan keji Allah, tentunya tidak ada motivasi bagi mereka untuk mencari nafkah.
bagi kehidupan anak-anaknya, bahkan istri-istrinya, keluarganya. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, la takhaf. Jadi khawatir Jibril, inni ja'ilun amala, maniknya sudah Allah. Di tengah-tengah kematian atau kehidupan mereka, saya juga akan jadikan cita-cita harapan yang tinggi bagi mereka. Jadi selama anda masih hidup niki, harapan cita-cita niki masih arah. Seandainya dia narah harapan, le hidup niki, kita mengingat kematian, subhanallah. Dinara angan te lalu ngeder, dinara angan te lalu jok bangket. Lauka lamul bahai minal maut, seandainya sampai jarak niki mengetahui kematian, ma'alimah ibnu Adam, sebagaimana kita manusia mengetahui kematian, ma'akal tumin husaminan, manik Rasulullah. Ini saya kalian tidak akan pernah makan sampai jaran ataupun bebek niki dalam keadaan mokok. Namun tahu kematian, marah itu sih nawakul kematian, itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadikan cita-cita bagi kehidupan mereka, kata Allah. Nah, ya ampun, dengan si wah 90 tahun umurnya, wah jari tiper sakit dan arah harapan untuk sembuh, lagu lamun sertifikat bangkat ya, keduk sih dengan 3 gitu. Nah, nanti melihatnya di dunia. Kadang-kadang dengan si balun 50 tahun, ya bajangan lekan itu si bajang, angennya. Kalau dia merari anda umur 21 tahun. Asyikhu syabir bihubid dunia, bahasa ulama. Jadi dengan tawa niki dia lebih cinta, dia lebih muda daripada orang sebajang di dalam cinta dunia. Dia tidak boleh ada saingan ngajak dengan siang merari angkat lamun pekemili anu. Kita dua guru niki aja sekitar 2 kintal anda sina. Tapi arana berobeng dengan bini gitu. Lalu istilahnya niki udah khawatir itu sih wah merari niki. Beda kadang-kadang bajang jadi 5.000 10.000 masih ya takut. Nah, karena dengan saling niki asyaihu syabur bi hubid dunia. Nah, itulah ketika malaikat Jibril alaihissalam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, bila almarhum sudah wayana wah hingga niki dalam usia yang begitu panjang 90 tahun. Bagaimana apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asal ummati baina sitin wa sab'in. Masa panen umatku di antara 60 sampai 70 tahun, wa qalilun tajawaza minhu, dan sedikit orang yang mampu melewati batas 70 tahun. 60-70 tahun itu istimewa, khususnya bagi orang yang melampaui dari apa yang sudah menjadi batasan-batasan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di Arab dia wah syekh kita para niki suyuh. Karena syekh niki 2 dengan tawa niki 2 nggih. Ada syekhun bi ilmihi, ada syekhun bi umrihi. Arak kan dengan tawa si umurna, arak dengan tawa si ilmuna. Dengan tawa si ilmu, dengan tawa si umur. Masing-masing dari orang tua niki dengan tawa si umur atau si ilmu mempunyai kelebihan masing-masing. Sehingga ya dengan tawa si ilmu, dengan tawa si ilmu niki adalah maka lahu rutbatul ilmi walau kana sabiyan. Dengan si mempunyai tingkatan ilmu yang tinggi, dapat membeyak dengan itu sudah dikatakan orang tua, orang syekh. Meskipun masih kode, masih kecil. Rutbah ilmunya tinggi. Tapi bahasa ulama, ta'alam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kullil mahami. Karena setiap pujian, setiap keutamaan itu bersumber daripada ahli ilmu. Ahli ilmu doang tahu, dan ilmuwan doang tahu. Nah, dengan si tua karena ilmunya. Orang yang tua karena umur dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang. Nah, tapi dalam konteks niki tidak sebagai syahidnya di umur 90 tahun, Nabi manik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man balagha umru 90 sanah, barang siapa yang berumur 90 tahun kemudian meninggal dunia, adkhalahul jannah, insyaallah selama orang itu mati dalam keadaan iman akan dimasukkan ke dalam surga, wa syafa'u ala ahli baitihi, dan dia akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Nah, niki yang perlu kita sebagai anak, sebagai keluarga, lamun arak keluarga orang tua kita yang sudah tua, lah jari tiper misalnya niki sila openang ya, bagus kita urus.
Karena orang yang paling banyak memberikan syafaat atau menerima syafaat adalah dengan si berlaku bagus dengan tuan demikian. Karena siaran syafaat banyak macamnya. Ada syafaat dari Allah, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari guru-guru kita, bahkan syafaat dari keluarga kita juga arah porsinya masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita berharap semua apa yang sudah dilakukan oleh almarhum berupa kebaikan-kebaikan yang sudah disiapkan sendiri oleh almarhum semasa hidupnya, ditambah dengan kecintaan kita sebagai keluarga jemaah yang terus mendoakan almarhum Niki. Mudah-mudahan semuanya itu syamil, tergabung dalam kebaikan-kebaikan almarhum, dikumpulkan dan diberikan, disampaikan oleh Allah sebagai kebaikan yang akan diterima di alam pokoknya untuk almarhum Niki, di alam barzahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga, matur tampi asih sebesar-besarnya atas kerauhan kehadiran kita bersama, berikan dukungan kepada keluarga, moral maupun material, tidak lagi sehingga apa yang kami harapkan dalam prosesi tajul ini kita terlaksana dengan baik. Matur jazakumullah khairal jaza. Kalaupun ada kesalahan, kekurangan dari keluarga, maklum yang namanya sebuah musibah, dengan acara yang besar sekalipun, dengan persiapan yang matang, ada doang kalau masih kurang siaran acara, apalagi hal mendadak marapun ini kematian, ya kami keluarga tidak harapkan terjadinya tentunya. Tentunya banyak kekurangan, baik dari sambutan, jamuan dan sebagainya, mau namiki sila. Kami dari keluarga melusur, lunas, maaf sebelit-belit. Kemudian kembali kepada almarhum, dalam kurun waktu kehidupan almarhum Niki tentunya sudah banyak yang beliau lakukan berupa kebaikan-kebaikan. Di samping Niki sebagai kodrat manusia biasa, tentunya tidak luput dari khilaf dan dosa yang sudah dilakukan oleh almarhum. Terutama dalam kehidupan ranah yang paling kecil di tengah-tengah kehidupan keluarga. Keluar dalam kehidupan sosial masyarakat, tentunya hal ini sudah banyak dilakukan oleh almarhum. Kiranya kalau ada hal yang mungkin kita katakan sebagai sebuah kesalahan dan kekhilafan bagi almarhum, melungsur dalam momen istiqlal Simangkinan Niki, dia mewakili keluarga, mewakili almarhum. Katu naseng, maaf almarhum Gi. Maaf almarhum Gi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan pernyataan maaf yang belum kami memudahkan dan meluluskan segala urusan almarhum ketika nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita menyaksikan bahwa almarhum Niki dengan bagus Gi. Jazakumullah khairal jaza. Sekali lagi kami maturkan terima kasih. Cara kita menyaksikan dengan satu suara kebaikan almarhum, insya Allah akan diterima di sisi Allah sebagai predikat pahalanya untuk almarhum dan seluruh sahabat-sahabat yang dan mulai kalau semakin kalau kemarin tentunya keluarga mengundang kehadiran kita bersama untuk bersama untuk mengangkat derajat almarhum Niki, kita dukung dengan doa setiap kali. Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.